Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah, puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya yang senantiasa memudahkan urusan-urusannya, memberikan berbagai macam nikmat dan melimpahkan rahmat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang ketiga di bulan Safar 1448 Hijriah. Dengan izinnya dan taufiknya, kita kembali hadir bermajlis guna sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, membaca dan menelaah, mempelajari bersama pesan-pesan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang berkaitan dengan persoalan yang sangat penting, yaitu persoalan hati, yang merupakan inti dari diri seorang hamba, dan persoalan hati yang merupakan modal yang paling utama untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semuanya bahwa di hari kiamat tidak lagi bermanfaat apa-apa kecuali ketika kita datang dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak lagi bermanfaat anak-anak kita, tidak pula harta benda kita, kecuali jika kita datang dengan hati yang selamat. Artinya anak-anak kita, harta benda kita itu bisa bermanfaat jika kita punya modal hati yang selamat. Namun jika kita hanya sekadar mengandalkan harta dan anak-anak kita tanpa hati yang selamat, maka itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka kita berusaha untuk mentarbiyah diri kita untuk senantiasa menyehatkan hati-hati kita, membersihkannya, dan kita selalu menjaganya dari semua penyakit-penyakitnya. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang bersih, yang pantas untuk kita berjumpa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pembahasan Al-Arba'un Al-Qalbiyah ini 40 hadis terkait dengan hati kita ambil dari buku karya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan kita sudah menyelesaikan 5 hadis dalam buku ini, dan pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-6 dan juga hadis yang ke-7, ya, karena sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa hadis ke-6 dan ke-7 memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki kandungan makna yang sangat dekat, maka kita akan membahas sekalian insyaallah 2 hadis pada malam hari ini, hadis ke-6 dan hadis ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalawatu rabbina wa salamatuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kitab
الأربعون القلبية لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى. قال: الحديث الخامس عن أبي ذر رضي الله السادس قال حفظه الله تعالى: الحديث السادس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. Jamaah sekalian, kita baca dan terjemahkan dulu hadisnya sebelum kita terangkan. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang salah seorang ulamanya para sahabat. Beliaulah salah seorang dari guru penting bagi sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Ya, kalau kita sering baca bagaimana dalamnya dan luasnya keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, maka itu tidak terlepas dari pengajaran dan bimbingan sahabat yang satu ini, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat yang dipercayakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma untuk mengumpulkan Al-Quran, dan juga yang dipercayakan oleh Nabi SAW untuk belajar bahasa Yahudi dan bisa diselesaikan, dikuasai dalam waktu kurang dari 20 hari, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana hammuhu al-akhirah, barang siapa senantiasa perhatiannya, cita-citanya dan orientasinya al-akhirah, kampung akhirat, jama'allahu syamlahu, Allah senantiasa mengumpulkan baginya segala urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu pada hatinya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya wahya raghimah, dengan tunduk patuh. Dunia akan datang kepadanya, menyerahkan diri kepadanya. Wa man kanat niyatuhu ad-dunya, dan sebaliknya barang siapa menjadikan tujuan utamanya dunia saja, orientasi utamanya hanyalah dunia, farraqallahu alaihi dhai'atahu, Allah akan mencerai-beraikan segala
urusan-urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan akan senantiasa di depan kedua matanya itu dijadikan rasa miskin, ketakutan akan kefakiran. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan juga dunia yang dia kejar, yang dia cita-citakan, yang menjadi tujuan utamanya tidak akan dapat atau tidak akan datang kepadanya kecuali yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ke-6 ya. Dan nanti kita bahas insyaallah hadis ke-7 karena maknanya mirip dekat dengan hadis ini, maka kita akan bahas sekalian insyaallah. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis kita ini. Dan hadis ini di antara hadis yang menjelaskan tentang pentingnya persoalan niat dalam kehidupan kita. Dan utamanya masalah niat ini adalah untuk siapa kita hidup dan kepada apa kita tuju, ya. Ada satu ikrar yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita yang sepatutnya menjadi panduan hidup kita, yaitu pernyataan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa katakanlah sesungguhnya salatku, semua ibadahku, penyembahanku dan kurbanku, nusuk, dan hidup serta matiku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip hidup kita. Manusia dalam kehidupan dunia ini terbagi dengan dua pembagian besar. Walaupun mungkin dari segi aktivitas kerja kelihatannya mungkin banyak yang sama, atau mungkin banyak yang berbeda-beda, ya. Banyak sekali jenis aktivitas kita, banyak sekali jenis profesi dan pekerjaan kita. Tapi boleh dikata pada hakikatnya kita terbagi dua saja dalam tujuan kehidupan ini, dalam bagaimana menyikapi orientasi hidup kita, apa yang kita harapkan di dunia ini. Yaitu orang yang faham bahwa dunia ini hanyalah sementara, fana, dan dia adalah sarana wasilah, dia adalah mazra'ul akhirah, dia adalah mazra'nya, tempat bercocok tanamnya, tempat menanamnya untuk kita petik nanti buahnya di akhirat. Karena di dunia ini saja kesempatan untuk kita beramal soleh, untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagiannya kebaikan itu kita sudah tuai, kita bisa panen di dunia ini, sebagian kecil. Dan yang paling kita harapkan nanti kita akan panen dengan panen yang sangat besar, yang tidak henti-hentinya adalah di kampung akhirat. Ini pemahaman seorang mukmin akan hakikat dunia yang telah dipesankan oleh Allah dalam banyak ayatnya dan juga oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Bahkan anak-anak muda sudah diingatkan sejak awal dengan hal itu. Nabi kita SAW sudah pesankan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan kamu orang asing. Asing karena dunia ini sebenarnya bukan kampung kita yang sesungguhnya. Kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat di sana. Au abiru sabil, atau bahkan dunia ini kita hanya jadikan seperti tempat kita musafir. Kita musafir, abiru sabil. Abiru sabil itu adalah orang yang melanjutkan perjalanan. Dia singgah sebentar. Ya, kalau dalam kehidupan dunia kita biasanya ada terminal-terminal untuk singgah, ada tempat-tempat bernaung. Ketika kita berjalan tiba-tiba hujan, kita bernaung sementara saja. Kalau hujan sudah berhenti, kita jalan lagi. Itu namanya abirus sabil. Atau kita kepanasan, kita tidak bawa payung umpamanya,
maka kita singgah dulu bernaung di satu tempat yang rimbun, tempat yang bisa menghindari kita dari kepanasan, lalu beberapa saat kemudian kita jalan lagi. Jadi cuma sebentar saja. Itu sebenarnya cara seorang mukmin memandang dunia ini. Faham bahwa dia bukan tujuan akhir, bahkan dia cuma terminal untuk menuju akhiratnya. Dan ada orang-orang yang memang sangka dunia adalah segala-galanya. Dunia untuk dunia. Bahkan kadang akhiratnya dilakukan tapi tujuannya adalah orientasinya duniawi, sehingga amal-amal akhirat pun itu dilakukan dengan harapan mendapatkan dunia. Jadi ya seakan-akan dipolitisasi amal-amal akhiratnya, sebenarnya tujuannya adalah orientasi duniawi. Bahkan kadang dalam urusan-urusan ibadah pun dunia masuk kepada kita, ya. Allahul musta'an. Ini yang mau diingatkan, bagaimana seorang mukmin mengejar akhirat dan tetap menjaga dunianya, atau tahu bagaimana memperlakukan dunia yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan sama sekali. Ya, kita tidak mungkin meninggalkan dunia karena memang inilah kehidupan kita di dunia untuk kita berbuat agar kita bisa bahagia di akhirat. Tapi paling penting adalah bagaimana penyikapan, dan yang paling penting adalah bagaimana orientasi kita, bagaimana niatan kita, tujuan kita, dan bagaimana cara menyikapi dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Kata Allah, siapa yang menginginkan ajilah, ajilah artinya kesenangan yang sebentar di dunia ini, yang sesaat. Ajjalna lahu fiha ma nasya, kami percepat juga, ya. Kalau cuma tujuannya dunia yang sementara singkat ini, Allah juga akan percepat. Tapi kepada apa yang Allah inginkan saja. Ajjalnahu lahu fiha ma nasya liman nurid, itu pun kepada orang yang kami inginkan saja. Artinya ada orang, subhanallah, ada orang yang rugi sekali, sudah tidak memperhatikan akhiratnya, lupakan akhiratnya, dunianya semua yang selalu dikejar, tapi tidak juga dapat apa-apa dari dunianya. Miskin dunia dan miskin akhirat. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis ini juga. Tapi wa man kana yuridul akhirah wa sa'alaha sa'yaha, siapa yang menginginkan akhirat dan dia memang berusaha, ya, ini juga akhirat dikatakan wa sa'alaha sa'yaha, ya, dia berusaha untuk itu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan itu. Bahkan yang lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, ya, di ayat ke-15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa, kata Allah, yuridul hayatad dunya, menginginkan dunia saja, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasan, pernik-pernik dunia ini, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, mungkin, kata Allah, kami akan sempurnakan apa yang diinginkan. Tapi wahum fiha la yubkhasun, dan mungkin tidak dikurangi dari apa yang memang diharapkan dari dunia itu. Tapi ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang yang semacam itu, yang hanya menginginkan dunia saja, lupa akan akhiratnya, mungkin dia akan dapatkan sesuai dengan yang diinginkan, tapi kata Allah, mereka itu laisa lahum fil akhirah illa nar, tidak ada lagi bagiannya di akhirat kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah, batallah semua
capek-capeknya di dunia. Ya, jadi semua usaha-usahanya di dunia, capek-capeknya batal semuanya, tidak mendapatkan pahala apa-apa di akhirat. Wa batilu ma kanu ya'malun, batal semua amalan-amalan mereka. Ini orang yang salah dalam memperlakukan dunia dan akhiratnya. Maka jamaah sekalian, di sini Nabi kita SAW membagi dua manusia untuk kita diingatkan bagaimana seharusnya kita menyikapi ini. Pertama beliau mengatakan, man kana hammuhu al-akhirah, barang siapa yang cita-citanya, harapannya, orientasinya senantiasa akhirat. Artinya sekali lagi tidak berarti dia tidak beramal untuk dunianya, ya. Jadi prinsip kita sebagaimana kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Manfaatkan dari semua yang kamu miliki, yang Allah berikan kepadamu untuk kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Tidak mungkin kita lupakan nasib kita di dunia, tapi jadikan itu semuanya adalah sarana untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Maka kata Nabi SAW, siapa yang cita-citanya akhirat, tujuannya senantiasa akhirat, jama'allahu syamlahu, Allah akan kumpulkan baginya urusan-urusannya. Jadi semua urusannya akan dimudahkan, semua bisa dipetakan, dibagi-bagi itu semuanya, ya. Banyak sekali urusannya, tapi semuanya bisa dibawa kepada akhirat. Banyak kerjaan-kerjaannya, banyak aktivitasnya, tapi semua bisa diarahkan untuk akhiratnya. Jam'allahu syamlahu, ya. Makanya kalau kita lihat para ulama-ulama kita yang atau mereka-mereka yang terkenal dengan kemakmuran dunia dan akhiratnya, kedermawanan dunia dan juga insyaallah mendapatkan kebahagiaan akhirat, mereka-mereka itu banyak sekali aktivitasnya, ya. Sebagai contoh Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Beliau ini Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau seorang yang aktif dalam dakwah, aktif dalam menuntut ilmu, aktif dalam mengajarkan ilmu, aktif dalam beramal, ya. Tapi juga aktif dalam menyantuni orang-orang yang ibadah, ya, dan menuntut ilmu. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada Fudail bin Iyad dan teman-temannya yang ahli ibadah, yang menuntut ilmu, sebenarnya kalau bukan karena kalian-kalian ini, saya tidak akan berdagang, ya. Saya tidak akan berbisnis. Tapi saya melakukan ini karena kalian-kalian ini. Saya mau santuni kalian, saya mau infak untuk kalian. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak urusan-urusan mereka, tapi semua bisa jalan, ya. Tidak ada yang dilupakan dan tidak ada yang dikesampingkan dan tidak ada yang dizolimi. Semuanya urusannya bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau orang memang mendapatkan taufik dari Allah, orientasinya sudah akhirat, semua pekerjaannya baik-baik semua, lancar-lancar semua, mendapatkan taufik dari Allah. Jam'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Ini dan akan dijadikan, kalau orientasinya sudah akhirat, kekayaannya itu pada hatinya. Ini kita sudah bahas, ya. Hakikat kekayaan adalah kekayaan hati. Jadi orang itu kalau memang sudah tujuannya adalah akhirat, maka selalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa selalu cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak pernah merasa rakus dengan harta-harta orang, dan tidak termasuk orang yang tidak syukur kepada rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Berapa banyak manusia hari ini, subhanallah, rezekinya sudah begitu banyak, tapi mereka tidak pernah mau berhenti untuk mencari rezeki yang tidak halal. Rezeki yang halal sudah bagus, sudah banyak, tapi masih terus mencari rezeki yang tidak halal. Bahkan, ya,
mungkin sebagian lebih banyak tidak halalnya daripada yang halalnya. Karena memang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kaya dalam hatinya. Itu diingatkan ya, di sini dalam hadis dikatakan ja'ala ghinahu fi qalbi, dijadikan kekayaannya pada hatinya, bukan pada apa yang ada di tangannya, bukan yang ada di kantongnya, bukan kekayaan yang ada di berangkasnya, bukan yang ada di rekening-rekeningnya. Ini kan orang subhanallah kekayaannya kadang banyak di situ semuanya ya. Bahkan ada berangkas-berangkas yang tersembunyi ya, yang bisa dibongkar dan diketahuan akhirnya. Allahul musta'an. Ini masih di dunia, gimana lagi kalau di akhirat. Jamaah sekalian, kekayaan itu adalah apa yang dalam hati ya, apa yang dalam hati. Mungkin banyak juga di tangan, tapi kekayaan yang paling utama adalah di hati kita. Dan ini yang dikatakan diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma ij'alid dunya fi qulubina wa la taj'alha fi aidina. Ya Allah, jadikanlah kekayaan itu pada hati kami, jangan sekedar pada tangan-tangan kami ya. Karena kalau kekayaan itu di tangan saja, dunia itu yang akan menggerakkan kita. Adapun kalau Allahumma ja'alid la taj'alid dunya fi qulubina waj'alha fi aidina ya. Ya Allah, jangan jadikan dunia di hati kami dan jadikanlah di tangan kami. Bahwa kita bisa memperlakukannya semau kita dalam kebaikan. Tapi kalau dia yang menguasai hati kita, dunia itu, maka kita yang akan diperalat, kita yang akan diperbudak bahkan. Dan ini yang dibahasakan oleh Rasulullah, ta'isah abdud dinar, ta'isah abdud dirham. Celaka itu hambanya dinar dan hambanya dirham. Karena dia tidak sadar diperbudak oleh dinar dan dirhamnya. Dia seakan-akan menyembahnya, diperalat oleh hartanya sendiri. Maka kekayaan yang kita inginkan, tidak mengapa kita memiliki kekayaan-kekayaan di tangan-tangan kita, tapi kekayaan yang paling hakiki adalah kekayaan dalam hati. Bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kekayaan di tangan tidak pada hati-hati kita, maka kita mungkin akan selalu merasa kurang dan kurang, lalu kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan orang yang selalu menjadikan orientasinya akhirat, dan tentu saja dia bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal, mencari rezeki yang halal, tapi semua tujuannya adalah untuk akhirat, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk pasrah kepadanya. Dunia yang akan datangi dia, maka dia tidak pernah merasa serba kekurangan ya. Dia akan tetap banyak bersyukur kepada Allah, dan dia tidak kosong dari dunia. Dan ini yang kita dapati sebenarnya ya dari para nabi-nabi dan para rasul-rasul dan orang-orang soleh seperti itu. Mereka tidak kekurangan dengan dunianya, karena dunia yang datang sendiri kepada mereka. Tapi yang lebih penting dari itu, mereka adalah orang yang kaya hati-hati mereka. Dan sebaliknya, wa man kanat niyatuhu dunya, siapa yang selalu niatnya karena dunia ya. Jadi selalu semua perhitungannya duniawi. Jadi kadang apa saja, bahkan urusan-urusan akhiratnya selalu dikalkulasi ya. Kira-kira kalau sholat ini berapa besar keuntungan duniawi ini ya. Kadang 5 menit ini bisa, kalau 5 menit terlalu panjang ini sholat ya, bisa rugi bisnis kita dalam masalah 5 menit ini. Jadi kalau bisa di korting sedikit ya, sampai dunianya akhiratnya pun, urusan akhiratnya diatur-atur demi dunianya yang ingin didapatkan. Di segala perhitungan, segala aktivitas selalu orientasinya adalah dunia. Siapa yang menjadikan dunia senantiasa tujuannya, farraqallahu alaihi dhai'atahu. Aktivitasnya itu, urusan-urusannya senantiasa dipecah belah ya, berantakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang beres-beres. Ini serba hancur berantakan urusan-urusannya, dan minimal lepas darinya akhiratnya. Dia tidak merasakan bagaimana kelezatan ibadah, nikmatnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Farakallahu alaihi doi'atahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Jadi selalu depan matanya ini Allah katakan, Rasulullah katakan, ja'ala faqrahu, Allah jadikan kefakiran itu, kemiskinan berada di depan matanya, di pelupuk matanya. Selalu bilang kita miskin. Padahal kalau orang lain bilang subhanallah sudah kaya sekali gitu, tapi dia selalu bilang masih miskin. Karena memang orientasinya adalah orientasi duniawi. Ja'ala faqrahu baina ainaihi, selalu merasa fakir dan miskin ada selalu di depan kedua matanya. Dan itu pun walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Secapek-capek dia berusaha untuk dunianya dan semua usaha kerasnya untuk mendapatkan dunia, itu tidak akan bisa didapatkan semuanya kecuali apa yang telah Allah rezekikan kepadanya dan apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Jadi ingat, kita ini usia 4 bulan ya di perut ibu kita, itu sudah ada malaikat pencatat 4 hal. Salah satunya adalah rizkihi, dicatatkan berapa jatah rezeki kita. Dan tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia kecuali rezekinya telah dia sempurnakan. Jadi tidak ada seorang di antara kita yang meninggal dunia kecuali dia sudah sempurnakan jatah rezekinya. Karena itu ketika ada biasa orang, kita lihat beberapa bulan koma, ya, kadang ada beberapa bulan koma, beberapa waktu dia tidak bisa beraktivitas karena sakit. Ada yang bilang, kenapa belum mati-mati juga? Ini kan memang masih ada jatah rezekinya ini, ya. Jadi infusnya itu jatah rezeki itu sebenarnya, ya, yang dia perlu habiskan sebelum datang ajalnya. Bahkan ada sebagian yang koma yang kayaknya tidak lagi, nanti tiba-tiba hidup ya, hidup lagi, ya. Langsung gembira keluarganya, senang, minta minum, minta makan. Setelah itu berapa lama meninggal, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita sangka sudah sembuh. Ini kan memang ada jatah rezeki yang belum dia selesaikan, ya. Maka dikasih sehat untuk dia menghabiskan jatah rezekinya, lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwasanya demikian, jatah rezeki tidak pernah meleset dari kita. Yang payahnya adalah seperti itu tadi. Ada orang yang sudah berusaha dan mungkin dia sudah mendapatkan rezeki yang tidak halal, tapi juga tidak merasa aman dan nyaman. Ya, jadi hari ini kalau ada orang yang rezekinya tidak halal dengan cara apa saja, cara pungli, cara korupsi, cara mencuri, merampok, atau apa saja cara-cara yang tidak halal, dengan kemaksiatan dia dapat rezeki, hatinya juga tidak akan pernah tenang, selalu was-was, dan boleh jadi berapa lama akan diambil itu, ya, oleh manusia sendiri. Dan berapa banyak di antara mereka juga meninggal sebelum menikmati rezekinya itu, bukan rezekinya sebenarnya, harta yang diambil tanpa cara yang benar, ya. Berapa banyak di antara mereka telah tumpuk-tumpuk hartanya tapi dia tidak dapatkan, ya. Dia tidak bisa nikmati sendiri, lalu dia lupa untuk membagi-bagi kepada orang yang berhak atau orang yang bisa memanfaatkan untuk ketaatan agar dia bisa jadikan hartanya sebagai investasi akhiratnya. Jadi bagaimanapun usaha kita, maka dia akan kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali sebatas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan disahihkan, ya, oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis berikutnya yang kita baca tadi sudah dibacakan juga, yang mirip dengan ini sekalian saja. Hadis yang ketujuh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu, Allah, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis qudsi, ya. Yabna Adam, wahai anak Adam, manusia maksudnya, tafarraq li'ibadati, hendaknya kamu
fokus konsentrasi untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghina, niscaya kata Allah, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan saya akan menutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, dan jika kamu tidak melakukan yang seperti itu, amla yadaika syughla, saya akan menjadikan tanganmu itu selalu sibuk, ya. Walam asudda faqrak, dan saya tidak menutupi kemiskinanmu. Jamaah sekalian, hadis ini hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Di sini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai an Adam. Artinya pesan untuk kita semuanya, manusia, orang-orang beriman dan siapa saja. Konsentrasilah, fokuslah dalam beribadah kepadaku. Kata Syekh di sini, penjelasan ulama kita, maksud dari konsentrasilah dalam beribadah bukan berarti solat terus, ya. Bukan berarti puasa terus, tapi ibadah dengan ibadah yang difahami oleh para ulama kita. Karena kita memang di dunia ini seharusnya semua aktivitas kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita ini hidup di dunia untuk beribadah. Tapi apa itu ibadah? Dia adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbu wa yarda. Ya, ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al, adh-dhahira wal batinah. Ibadah sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah semua aktivitas kita yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Artinya semua aktivitas kita pastikan dia adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik yang tampak maupun batin kita. Itu semua ibadah. Maka salat kita ibadah, puasa kita ibadah, haji kita ibadah, umrah kita ibadah, jihad kita ibadah, berbuat baik kepada tetangga ibadah, memberikan nafkah kepada keluarga adalah ibadah, menyantuni fakir dan miskin adalah ibadah, bahkan senyum kepada saudara kita adalah juga ibadah. Semua aktivitas kita itu kita pastikan dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan kita bisa meraup pahala di situ. Maka tafarraq li ibadati, kita harus betul-betul konsentrasi setiap aktivitas kita, usahakan selalu niatnya adalah ibadah kepada Allah. Walaupun kelihatannya urusan duniawi, ya, kelihatannya urusan duniawi, tapi kalau sudah orientasinya akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah di sisi Allah. Maka kita mencari nafkah untuk keluarga kita, dan kita mencari nafkah untuk membagi-bagi harta kita, berinfak di jalan agama Allah, semua juga adalah ibadah yang walaupun mungkin orang melihat itu adalah pekerjaan duniawi, tapi kita sudah menjadikan niatannya lah niatan akhirat sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kapan kita melakukan yang seperti itu? Maka kata Allah, saya akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Ya, kita akan selalu merasa puas dengan pemberian Allah, ada kekayaan hati yang kita miliki. Hati kita senantiasa tenang, tentram, ya. Orang yang selalu memastikan dirinya dalam ibadah kepada Allah, ada kenyamanan pada hatinya, tentram selalu perasaannya, karena selalu bersama dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Selalu ada perasaan nyaman, tentram, ya. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat, walaupun kelihatan nikmat sesaat, tapi gelisah terus, ya, tidak pernah nyaman kehidupan mereka. Dan kata Allah di sini, saya akan tutupi kemiskinanmu, akan tutupi kemiskinan. Ini harus kita yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tutupi kebutuhan-kebutuhan kita kalau kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan makna ibadah yang luas, ya, dengan makna ibadah yang luas, bukan berarti dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan keluarga kita dan orang-orang yang memang menjadi kewajiban bagi kita untuk tunaikan hak-haknya. Namun kapan kita tidak melakukan seperti itu, maka kita akan, tangan kita disibukkan, amla yadaika syughla, banyak sekali kesibukannya, aktivitasnya, tapi aktivitas yang tidak berberkah.
dan kemiskinannya tidak pernah tertutupi, selalu saja merasa tidak cukup dan tidak cukup. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ya, hal yang bisa menjadi panduan kita dalam masalah yang seperti ini, sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bagaimana menyikapi dunia dan akhirat, bagaimana keseimbangan yang sesungguhnya yang diajarkan kepada kita. Doanya diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini menjelaskan bagaimana kita penyikapan yang benar tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, doa yang sangat jami', Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena agamaku adalah pokok dari segala urusanku. Jadi kita menjadikan pokok urusan kita, semua aktivitas kita adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah agamaku karena adalah pokok dari semua urusanku. Setelah itu, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku karena dunia ini adalah kehidupanku. Ya, saya hidup di dunia ini mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin ada di antara kita 70 tahun dan 80 tahun. Perbaikilah duniaku karena dia adalah sesuatu kehidupanku. Kita inginkan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dunia kita juga sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk kita. Tapi kita inginkan dunia kita memang baik menurut standar Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li akhirati. Ini kalau kita lihat dunia dan akhirat. Dunia didahulukan karena memang dunia kita hidup di dunia dan akhirat menjadi tujuan kita nanti. Tapi sebelumnya ada tentang agama, ya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, fiha ma'adi. Ya, ada biasa ganti dengan ilaiha ma'adi. Ya. Dan perbaikilah akhiratku, yang akhirat itu adalah tempat kembaliku. Ini sesuai dengan firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waslili akhirati allati fiha ma'adi waj'alid dunya ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah dunia ini, kehidupan dunia ini adalah kesempatan untuk selalu menambah kebaikan-kebaikanku. Makanya orang muslim itu tidak pernah juga minta untuk segera mati, ya. Kita dilarang untuk ingin cepat mati, karena biasa ada seorang muslim, karena dia bilang tujuan kita akhirat, dunia ini dilaknat, dunia ini banyak masalahnya, kita tidak betah hidup di dunia, banyak persoalan, sebaiknya matikan saya cepat. Itu dilarang dalam Islam. Tapi kita justru mengatakan ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidupku di dunia ini kesempatan untuk berbuat kebaikan. Makanya ada orang yang biasa bilang, saya masih mau umur panjang untuk saya santuni orang-orang fakir. Saya ingin umur panjang untuk saya masih melihat keberhasilan dunia dan akhirat dari anak-anak saya. Saya masih mau umur panjang untuk melihat dakwah ini dan seterusnya. Tidak ada masalah umur panjang. Karena orang yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik juga orang yang panjang umur, lagi banyak amalannya. Maka kalau kita ditakdirkan panjang umur, kita harapkan umur yang panjang itu bukan umur yang panjang untuk bermaksiat, tapi ziyadatan li fi kulli khair, sebagai tambahan untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi kalau kita akan umurnya umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Biasa dia bilang, sudah 70 tahun saya belum mati-mati juga ini. Ya. Sampai berapa tahun ini kita ini? Ya. Mungkin itu kesempatan bagi kita untuk menanam semakin banyak kebaikan-kebaikan. Mungkin yang sekarang modal kita ini ya sudah bisa masuk surga mungkin, ya, cuma belum sampai dapat tingkatan-tingkatan paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ketika masih ada umur, kesempatan untuk kita bercocok tanam, memperbanyak tanaman-tanaman kebaikan-kebaikan kita untuk makin banyak yang kita tuai, kita panen di akhirat kelak. Lalu waj'alil mautah rahatan li min kulli syarr. Terakhir adalah kapan datang ajal, maka jadikanlah ajal itu sebagai istirahat saya dari semua kepenatan dunia,
semua persoalan-persoalan dunia, semua kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah kita ini. Jadi matinya seorang mukmin adalah istirahat baginya. Makanya Rasulullah ketika ada orang yang meninggal dunia, orang yang baik, Rasulullah mengatakan mustarih, dia sudah istirahat. Lalu ketika ada orang jahat meninggal, Rasulullah mengatakan mustarahun minhu, orang-orang sudah istirahat dari dia, karena dia banyak persoalannya. Kalau dia masih hidup bikin susah saja kita, ya. Dia masih hidup bikin jahat saja, mengambil saja harta-harta banyak orang atau melakukan hal yang jahat. Maka ketika dia meninggal, mustarahun minhu, kita istirahat darinya. Adapun seorang mukmin, kita sedih dengan kematiannya, tapi bagi dia kematian adalah istirahat di kuburnya. Dia merasakan kenyamanan, ketentraman, dan tidak bisa bangun-bangun di kuburannya karena enaknya istirahatnya, kecuali ketika nanti hari kebangkitan. Panjang sekali dia akan tidur di kuburannya, karena kuburannya adalah raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun surga, ya. Semoga kita demikian, dan doa ini perlu untuk selalu kita baca dan perlu untuk kita resapi doa ini yang sangat baik, ya, untuk kita tahu bagaimana mendudukkan antara dunia dan akhirat yang sesungguhnya. Barakallahu fikum, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.